dengan corona, cuma pembahasan kita malam hari ini yang berkaitan dengan pendidikan. Artinya permasalahan corona ini punya dampak yang cukup luas, termasuk salah satunya di bidang pendidikan. Nah, ini tamu saya kebetulan saudara saya yang saya kenal punya komitmen yang luar biasa terhadap pendidikan. Yang satu ini Mas Tony, Pak Tony, pengajar tenaga pendidik yang tanda kutip gaul ya, guru gaul bahasanya, guru gaul. Kalau yang satu ini sahabat saya dari komite atau orang tua dari perwakilan orang tua Mas Heru Prasetyo. Dia juga punya komitmen yang tinggi terhadap permasalahan pendidikan anak. Kita akan ngobrol-ngobrol aja santai terkait dengan dampak dari permasalahan corona ini kaitannya di bidang pendidikan. Jadi seperti yang kita tahu, ketika virus corona menyebar di seluruh Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan, terutama dinas pendidikan mengambil kebijakan untuk seluruh pelajar itu belajar di rumah selama 14 hari, kemudian diperpanjang lagi. Nah, saya pengen tahu nih komentar dari sahabat-sahabat saya ini tentang kebijakan pemerintah yang istilahnya memberikan instruksi untuk belajar di rumah. Itu kira-kira efektif atau enggak ini? Monggo dimulai dari Mas Heru dulu. Sebetulnya terkait apa ya, efek dari pembelajaran di rumah itu seperti pisau bermata dua. Efektif gak efektif? Efek, tapi terkait banyak minusnya daripada benefitnya. Karena apa? Karena di suatu lingkup sekolahan, kalau anak sudah di lingkup suatu sekolahan itu mereka bisa berinteraksi dengan temannya. Dan dari itu guru-guru juga bisa mengeksplor si siswanya tersebut. Jadi si siswa punya suatu keinginan untuk berkembang. Tapi kalau di rumah dia dikasih beban dengan gurunya sebuah pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Dia it's okay mengerjakan suatu tugas-tugas. Tapi di situ satu sisi orang tua nggak selalu menemani anak itu dari pagi sampai sore. Kalau guru iya menemani dari pagi sampai sore, karena kewajiban guru adalah menemani murid, mendampingi sampai berhasil kan gitu. Kalau orang tua punya kebutuhan bekerja, belum tentu dia bisa membimbing anaknya dari pagi ke sore. Dia kalau ibunya ibu rumah tangga, kalau ibunya pekerja pabrik, itu dampaknya seperti itu ya. Ya sebetulnya dampaknya satu, anak tidak bisa mengekspresikan dirinya. Itu dampak yang paling signifikan terkait sosialisasinya berkurang terkait dampak efek belajar di rumah gitu. Nah, dari pandangan saya seperti itu. Kalau dari Mas Tony selaku pengajar gimana nih kebijakan pemerintah ini? Efektif apa enggak ini? Nah, untuk membahas masalah efektif atau tidak efektif, ini kan suatu sikon di mana kita harus menerapkan suatu hal ketika ada suatu hal yang mendesak. Katakanlah darurat ya. Situasinya ini kan termasuk genting darurat. Nah, pemerintah pun juga punya kebijakan. Yang namanya pemerintah kan kebijakannya pasti ke rakyat. Tujuannya satu, menyelamatkan rakyat. Nah, di satu sisi lain kita kan membahas masalah pendidikan. Yang namanya pendidikan kan pasti anak sekolahnya di sekolah bukan di rumah. Nah, itu salah satu program pendidikan yang ada di sekolah. Pasti belajarnya di sekolah, dan di rumah. Namanya kalau sekolah kan homeschooling gitu. Nah, kita membahas kompensasi yang ada di sekolah. Nah, dengan hal demikian, pasti mau nggak mau pemerintah punya sikap. Nah, sikapnya yaitu supaya paparan virus ini tidak menjalar kemana-mana, atau pandemi COVID-19 ini tidak terlalu merambah jauh
ke siswa berikutnya. Nah, siswa ini posisinya itu bukan sebagai seorang yang terkena dampak positif, selain terjangkit positif corona atau enggak, tapi mereka sebagai apa itu penular, bentuknya seperti itu. Nah, disitulah pemerintah mengambil kebijakan supaya anak-anak diliburkan alias belajar di rumah. Nah, liburnya itu bukan seperti libur tidak belajar enggak, tapi dalam artian itu mereka disuruh belajar di rumah. Tetap ada yang namanya tugas model daring atau model online. Nah, yang namanya guru tetap mengasih tugas ke anak dengan cara model daring atau online. Nah, di situ sesuai instruksi dari dinas kota, silakan bapak ibu guru, staf pendidikan dan juga siswa belajar di rumah masing-masing. Perihalnya yang lagi tenar yaitu WFH, work from home. Nah, seperti itu. Nah, di situ juga di edaran surat dinas itu diterangkan apa itu ada kebijakan di mana guru itu ketika tadi kan menyangkut pautan dari masalahnya Mas Heru. Nah, ada salah satu istilahnya ada anak yang merasa diberatkan, terbebani gitu lah ya. Terbebani atau istilahnya menuai stres lah betul. itu. Nah, di situ di edaran pun juga diterangkan bahwa jangan terlalu banyak mengasih istilahnya terlalu banyak mengasih tugas ke anak. Nah, dan di sisi lain pula diterangkan tentu dan guru pun juga sebagai seorang pendidik juga bisa mengedukasi mengenai hal yang lagi berkembang saat ini yaitu masalah virus COVID-19. Di situ pula juga guru harus mengasih muatan ketika masuk tugas rumah dan juga mengasih muatan mengenai virus tersebut, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana caranya agar tidak terpapar dan seterusnya seperti itu. Nah, kita kembali pada fokus pembahasan. Nah, di situ ketika guru mengasih tugas kan guru banyak macamnya, ada guru olahraga, guru kelas, guru mapel. Nah, di situ kebanyakan yang terjadi siswanya itu mengeluh karena apa namanya tugasnya terlalu banyak. Terlalu banyak itu membuat stres. Nah, masalahnya seperti ini. Nah, kalau masalah itu kalau yang saya alami sendiri, insya Allah tugasnya nggak terlalu berat, ringan-ringan, tapi nggak tahu yang terjadi di lapangan realitanya kayak apa, faktanya kayak apa ya belum tahu. Nah, mungkin diskusi ini kita bisa melihat atau mengetahui secara langsung karena masih sebagai apa namanya perwakilan dari komite sekolah, mungkin kita bisa menemukan titik temunya, oh ternyata seperti ini dan sebagaimana kita melewatinya. Nah, namun di sisi lain tugas guru, kita kembali lagi ke pokok masalah yang dilontarkan Mas Heru sebagai komite sekolah mengenai apa namanya tugas guru sebagai pendampingan murid. Namun melihat kondisi ini kan kita nggak mungkin yang namanya belajar diawasi terus penuhnya karena murid itu ada di rumahnya mungkin. Nah, mau nggak mau orang tua pun harus mendampingi anaknya karena kita juga punya tujuan yang sama, yaitu supaya anak didik ataupun anak orang tua tersebut bisa apa itu minimal bisa mengikuti apa itu nilai-nilai pembelajaran atau tahapan pembelajaran ini dari mulai bulan ini terus sampai tema apa dan sebagainya. Orang tua pun tetap harus mendorong karena yang namanya terbentuknya kualitas anak itu tidak hanya pada satu lingkungan sekolah, tapi lingkungan keluarga pun juga yang namanya turut andil dalam hal apa itu namanya menyumbang supaya anak bisa berhasil. Mungkin itu dari pendapat saya. Artinya gini, artinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sebenarnya untuk membentengi anak-anak agar tidak terpapar penyebaran virus. Iya, betul. Virus corona sendiri itu ya. Tetapi juga artinya tadi dijelaskan bahwa di dalam surat edaran itu juga ada anjuran untuk guru-guru tidak memberikan beban tugas yang cukup berat kepada siswa. Artinya di dalam pelaksanaan itu semua bergantung kepada gurunya ya, artinya di dalam memberikan tugas. Karena selama ini memang seperti yang tadi disampaikan Mas Heru, banyak anak-anak kita itu mengeluh tentang ini, artinya tentang tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, ini kita sharing sendiri Mas Tony, artinya kalau Mas Tony pribadi di dalam memberikan tugas ke murid itu contohnya seperti apa? Artinya memberatkan tidak?
Kalau saya kebetulan kan guru mapel. Kalau guru kelas lagi mungkin beda lagi cara apa itu penyampaian tugasnya. Kalau saya kan guru mapel, kebetulan saya guru agama Islam. Jadi ketika saya mengasih tugas online, kita fasilitasnya medianya itu di grup WA. Nah ketika di grup WA itu saya kasih apa namanya ya, anak SD kan tarafnya anak SD kan ada yang namanya belajar agama, itu ada yang namanya hafalan. Nah kita kasih apa yang namanya tugas setoran hafalan itu. Salah satunya itu, contohnya katakanlah ketika sholat ada yang namanya doa kita. Nah kita perlihatkan ke orang tua atau WA, entah itu kita bisa screenshot atau kita kasihkan file langsung berupa PDF, tapi nggak mungkin karena itu saking bedanya, maka saya screenshot apa yang dikasih ke anak, saya screenshot ini yang harus jadi tugas di rumah si anak atau hafalan minggu ini. Untuk kedepannya pun tugasnya bervariasi lagi. Ketika sudah selesai, saya akan memberikan link yang namanya soal-soal. Nah soal itu diisinya akan menjual link itu ada namanya banyak soal itu bisa soal mulai dari awal masuk semester awal sampai semester akhir, itu sifatnya berbagai macam soal, waktu pembelajaran awal sampai pembelajaran ke tengah semester akhir seperti itu. Nah disitu mereka mengerjakan soal dan terlihat skor atau poin nilainya itu akan terlihat, dan itu soalnya nggak sampai banyak, mungkin sekitar 10, 15 sampai 20 soal. Itu pun multi choice ya, nah, pilihan A, B, C, pilihan B seperti itu. Dan itu tidak memakan waktu berjam-jam. Mungkin kalau orang normal, saya pernah nyoba, saya lihat anak mentok itu 20 menit, 15 menit, bahkan ada yang sampai 7 menit. Iya, kan cepat sekali itu. Betul. Dan skornya bisa kelihatan, dan itu pun juga bisa menjadi acuan nilai kita. Tetapi di sisi lain itu kita nggak tahu secara betul apakah ini dikerjakan si anak sendiri atau dibantu kakak atau sebagainya. Kita tidak bisa ngecek itu ya. Itu Cuma memang artinya hasil dari pengerjaan itu jadi patokan guru untuk ngasih nilai ya. Iya. Tapi kan di satu sisi guru nggak tahu nih ini yang ngerjakan siapa. Betul. Jadi kan guru nggak tahu tingkat kemampuan seorang anak kan seperti itu, nggak tahu. Itu dari mungkin salah satu mapel ya Pak Agama. Kalau misal ada suatu mata pelajaran lagi matematika, apakah dengan cukup mengirimkan file dan lain sebagainya tanpa guru mengirimkan suatu video tutorial gitu. Kalau kemarin aku lihat di matematika kasih tugas kerjakan soal ini, kubus dan lain sebagainya, apa cara mencari prisma segitiga itu. Otomatis kalau anak yang tidak tahu, tidak menghafal dan lain sebagainya, bagaimana cara membaca rumus itu loh. Nah, apakah di situ guru menerangkan suatu hal, membuatkan video, oh ini anak-anak, ini ada video, tolong dilihat, tolong dijelaskan, ini cara mengerjakan prisma, cara rumus Pythagoras seperti ini, rumus balon, rumus seperti ini, rumus kubus seperti inilah. Kalau cukup dikasih file, ini rumus kubus, panjang kali lebar kali tinggi, misalnya seperti itu. Suruh pelajari sendiri, ya harus seperti itu soalnya. Yeah. Gitu. Kalau yang cari lebarnya, cari tingginya, kalau tidak dikasih tutorial, murid apakah bisa? Kalau pelajaran-pelajaran terkait mata pelajaran hafalan kayak IPS dan sebagainya, Google searching pun banyak gitu. Kalau matematika kan ilmu pasti, harus tahu, si murid harus tahu cara mengerjakannya dan tahu urut-urutannya. Nggak mungkin loh rumus kubus cari panjang persegi sisinya segini, tahu-tahu hasilnya segini tanpa tahu rumus-rumusnya kan. Orang kan artinya gini, artinya nek menurut Mas Heru, meskipun itu pembelajaran secara online, iya, diharapkan ada interaksi ya antara guru dan murid, baik lewat video call atau aplikasi lain ya. Harapannya seperti itu. Iya. Jadi meskipun jarak jauh tetapi interaksi itu bisa jalan. Walaupun di grup WA si guru mata pelajaran matematika buatlah video, kirim, share. Oh ini cara mengerjakan ini, rumusnya ini. Kalau sekedar mata pelajaran hafalan, kadang-kadang ada ini Mas Tony. Kadang-kadang dari guru itu kadang juga ada salah pemahaman antara belajar online dengan
kelas online. Artinya nek bayangan saya ketika kelas online lah, artinya ketika kelas online itu pelajaran berjalan seperti biasa. Misalkan kalau pas 3 belajar di rumah, misalkan belajar di sekolah, Mas Tony misalkan pelajaran agama jam 7 sampai jam 8 misalkan. Lah itu terjadi interaksi dengan semua murid dari jam 7 sampai 8 itu. Karena kalau saya melihat prakteknya kayak di lingkungan saya, kok saya tidak pernah melihat anak-anak kecil saya itu di lingkungan saya itu benar-benar belajar online, tetapi mereka seringnya mengerjakan tugas. Nah, saya punya bayangan kok alangkah lebih efektifnya jika itu tadi kelas online. Misalkan dari Mas Tony punya jam pelajaran, misalkan kalau di sekolah kan biasanya ada jadwal jam pelajaran, ngajar dari jam 7 sampai jam 8 1 jam pelajaran. Dan dari jam 7 sampai jam 8 itu bisa nggak, memungkinkan nggak kira-kira semua siswa itu bisa berkomunikasi aktif di dalam satu media, misalkan WA atau sebagainya dan macam-macam, bisa nggak kira-kira seperti itu? Nah, gini, kalau menjawab bisa dan tidak bisanya, ketika apa itu ditutup bisa, yang pertama kita harus mempertimbangkan sarana dan prasarana, betul atau ya, fasilitas yang sudah anak punya. Nah, kalau sudah anak punya semua fasilitas yang ada, sekolah juga sudah ada, semuanya sinkron. Nah, di situ insya Allah pasti bisa ya. Tapi ketika melihat kondisi ini, kita kan kondisi yang tidak kita harapkan. Kita nggak tahu kondisi ini, ini ada wabah virus, kita kan nggak tahu namanya musibah lah ya, musibah. Dan kita nggak tahu. Nah, ini pun sikap ini pun juga nggak terprogram. Jadi kita mengambil sikap itu ketika itu kita kan nggak ada yang tahu. Nah, adapun jika ada apa itu yang diharapkan ada namanya kelas online, bukan pelajaran online atau yang mana diharapkan semua anak harus sama-sama di waktu jam sebenarnya di sekolah, tetapi tempatnya di rumah, rumahnya di sekolah. Harapannya itu, tapi keadaannya yang pertama yang saya alami, yang pertama anak-anak itu yang namanya alatnya, yang namanya alat pasti kan yang namanya interaksi, yang namanya mode daring pasti punya alat, entah itu berupa laptop, entah itu berupa gadget, tablet dan sebagainya, atau platform yang lainnya, itu harus punya. Tapi ketika anak nggak punya, itu akan menjadi apa namanya senjangan dan menjadi apa namanya suatu hal di mana kita nggak bisa langsung interaksi langsung lewat model daring. Nah, di situ juga banyak yang terjadi ketika pernah saya ngasih tugas ke anak, tapi anaknya ketika nggak langsung dikerjakan, tapi nunggu ayah atau ibunya pulang, karena cuma satu HP saja. Betul. Ketika itu anaknya dipaksa antar, ayahnya nggak punya HP, padahal HP itu fungsinya untuk si ayahnya penting untuk buat kerja. Dan si ayah pulangnya itu hampir malam, dan otomatis si ayah pun mau nggak mau harus meluangkan waktu untuk si anak supaya bisa mengerjakan soal online dan dikirimkan ketika waktu pula, ketika nunggu 4 hari kantor itu juga sudah tersedia. Nah, mungkin kelemahannya di situ. Tetapi untuk masalah apa namanya ingin memfokuskan seluruh siswa dan guru sesuai dengan jamnya itu agak susah. Karena yang pertama susahnya itu ya karena fasilitas yang ada di rumah si anak itu yang tidak semuanya punya. Jadi kita apa itu istilahnya fleksibel lah. Yang terpenting dengan adanya kondisi saat ini kan bukan yang namanya apa itu harus dituntut untuk mengedepankan pendidikan, tapi yang pertama yang jadi prioritas pertama dari pemerintah yaitu supaya masyarakat selamat di rumah, seperti itu. Nah, dan itu pun selamanya kan kita harapkan tetap wabah ini cepat selesai. Ya, tidak mungkin apa itu selamanya kita mau belajar kayak gini kan, suatu hal tetap guru tidak menginginkan, sesuatu juga tidak menginginkan. Tidak ada yang mengasih ini, tapi ini program yang mana tidak bisa kita program, ini hal yang namanya urgensi tidak kita ketahui sifatnya apa itu tiba-tiba ada, kita kan nggak tahu makanya ada sifat yang namanya darurat, langsung kita ambil kebijakan seperti itu, dan kita pun juga sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan untuk teknisnya online kan banyak variasi. Ada yang menggunakan Google, ada yang pakai aplikasi juga ya. Iya, aplikasi, ada yang namanya Google Class. Google kan ada kan aplikasi, terus ada yang namanya macam-macam. Entah kalau kita searching atau juga di Play Store itu banyak sekali. Seperti itu. Cuma kembali lagi ke itu tadi ya, artinya
siswa itu punya media atau alat untuk belajar itu ya, kesulitan itu. Kalau dari Mas Heru, tapi kok saya kadang aku berpikir seperti ini, gimana kalau suatu anak dalam satu rumah tidak punya media, HP pun misal Nokia 1112, HP jadul lah ya, HP jadul. Nah, gimana si dari pihak sekolah memberitahu anak itu, sedangkan anak itu jauh dari teman-temannya gitu. Misal nggak bertetanggaan di satu kampung, nggak ada satu teman yang sekolah di situ. Itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan saya mikirnya Pak nggak kasih tugas atau ya udah nanti dibebaskan dari tugas ya. Tugasnya dirapel kayak orang kerja aja dirapelan itu. Itu gimana cara nyikapinya? Nah, untuk menyikapi hal itu yang pertama kan ketika sebelum adanya semua anak belajar di rumah, atau semuanya belajar di rumah nggak di sekolah karena ada wabah virus seperti ini, itu Bapak Ibu sudah menginstruksikan nanti apa aja yang harus dikerjakan, apa dan apa. Nah, untuk informasinya nanti kan bisa lewat, semisal ini kan biasanya medianya lewat grup WA. Misal untuk mengantisipasi bagi orang tua yang nggak punya bagaimana. Nah, itu pun juga jadi PR besar. Itu pun kembalinya ke penilaian. Nah, ketika penilaian itu nggak secara mutlak lewat apa itu mode daring atau online, tidak selama itu, tetapi kita juga punya yang namanya penilaian mungkin sebelum mereka belajar di rumah, kita sudah punya catatan rapor. Nah, nilai kumulatif atau nilai keseluruhan itu nanti bisa kita jadikan acuan, entah itu anaknya itu nanti misalnya mendekati kenaikan kelas, ini anak ini pantas untuk lulus, tanpa itu kebijakan guru yang tahu guru kelasnya masing-masing. Jadi nggak selamanya dari ini dijadikan acuan nilai anak itu penentu kenaikan atau mungkin gurunya lebih tahu ketimbang anak ini cuma sebagai bentuk sikap ketika ada suatu keadaan yang tidak darurat itu tadi ya. Iya, betul. Artinya memang sistem pembelajaran online ini bukan satu-satunya acuan guru untuk menilai memberikan penilaian kepada siswa ya. Satu lagi, artinya selain kebijakan belajar di rumah ini ada satu lagi kebijakan dari pemerintah, yaitu membatalkan ujian nasional tahun ini ya. Itu menurut jenengan gimana? Lebih ekstrim lagi. Itu maksudnya pembatalan ujian ketika ada wabah COVID-19 atau yang bagaimana maksudnya? Ini ketika terjadi wabah corona ini. Kemarin statement dari Mendikbud ya. Mendikbud kayaknya masih dalam abu-abu nih aku merasa terkait ujian nasional dibatalkan. Yang menurut pandangan saya ujian nasional dibatalkan agak riskan juga, karena ujian nasional kan suatu hasil akhir dari penilaian belajar. Kita belajar kalau SD kita 6 tahun, kalau SMP SMA kita 3 tahun, itu kan hasil akhir kita dalam menangkap seberapa besar penangkapan kita untuk belajar bertahun-tahun begitu. Nah, kalau dihilangkan berarti penilaiannya cukup hanya di kelas 6 nih. Misal SD hanya di kelas 6. Tapi pelajaran dari kelas 5 sampai kelas 1 tidak diikutkan. Berarti kan kita nggak bisa mereview pelajaran dari sampai 5 sampai kelas 1. Cuma fokus kita di kelas sampai kelas 6 aja. Nah, itu juga mungkin efeknya nanti di waktu masuk ke jenjang lebih tinggi, ke perguruan tinggi sampai ke. Nah, untuk masalah kontroversi antara ujian itu kan nanti akan dihilangkan dan pasti tidak ada surat edarannya. Karena ini pun juga salah satu bentuk mengantisipasi supaya anak tidak keluar. Kan ada salah satu edaran surat yang mengatakan bahwa si anak tidak boleh mengerjakan tugas yang dikasih gurunya secara interaksi langsung, tatap muka sebelumnya nggak boleh. Maka untuk mengantisipasi seperti itu kan tetap di rumah otomatis kan. Nah, kita otomatis di rumah, maka untuk kembali ke ujian tadi, ntar ujiannya seperti apa? Biasanya kita kan tertulis praktek, kita praktek loh, keluar rumah kan harus juga praktek.
logikanya begitu. Tapi untuk mensikapi hal demikian ini kan nggak mungkin, kita langsung interaksi kan tidak diperbolehkan. Nah, menyikapi seperti itu ya sama dengan apa yang saya katakan tadi, dan juga di apa itu instruksi pemerintah juga sudah jelas aturannya bagaimana untuk menaikkan siswa, untuk menaikkan atau memutuskan bagaimana persyaratan seperti apa. Nah, ketika kita nggak bisa yang namanya ujian secara langsung, maka ada suatu penggantinya atau sikapnya untuk pengganti ujian seperti apa. Nah, pemerintah mengambil kebijakan dan menginstruksikan ke apa itu guru sekolah-sekolah bahwa nanti yang namanya ketika kenaikan itu bisa diambil dari yang namanya apa itu nilai kolektif atau nilai keseluruhan istilahnya, nilai kumulatif, nilai keseluruhan. Nah, dari semester ini bagi yang siswanya yang kelas 6 nanti bisa diambil dari mulai takut kelas 4 atau 6 kita bisa memantau dari situ. Nah, sekiranya kita gabungkan nilainya dan sisanya kita bisa diambil dari tugas online atau tugas daring tersebut. Nah, itu sikap pemerintah yang diinstruksikan kepada pihak-pihak sekolah atau bapak ibu guru. Nah, di situ kan sudah jelas arahannya. Jadi kita ambil yang namanya fleksibel lah, tidak apa itu membebankan kepada siswa dengan cara yang sangat sulit sebagainya. Kita tetap apa itu anak-anak tetap stay di rumah, belajar di rumah. Kita pun tetap memonitoring mereka sejauh mana perkembangan mereka, tugas-tugasnya sudah dikerjakan atau belum, tetap kita pantau seperti itu. Artinya selama ini ada komunikasi nggak dari murid-murid Mas Tony ini, kira-kira mereka yang tanda kutip ketika melakukan pelajaran dari rumah ini kembali lagi ke belajar di rumah ya, ada nggak komplain dari murid-murid dengan yang langsung disampaikan, Pak tugasnya terlalu berat, Pak tugasnya ini ada nggak sampai sejauh ini? Enggak lah, karena tugas saya kan istilahnya ringan ya berikan paling hafalan, paling mengerjakan tugas. Bisa juga murid takut loh. Karena Bisa loh. Murid sungkan juga atau orang tua sungkan juga. Kebanyakan mereka itu malah malas, tidak mau membuat tugasnya, malah mengabaikan. Kan kita maklumi ini kan yang namanya kadang ini tidak kadang terprogram, tapi kadang gimana istilahnya itu tidak kita harapkan. Iya, karena mindset dari anak-anak, kita bicara anak SD. Mindset anak SD ini tuh liburan, Bro. Bukan sekolah online, ini tuh liburan. Bangun jam 12. Bangun dibangunin orang tua, ini loh ada WA dari gurumu dapat tugas. Tapi memang kemungkinan yang mengerjakan tugas-tugas itu orang tua juga bisa jadi. Karena yang terjadi seperti itu. Ada ikut andil orang tua untuk mengerjakan tugas, ada. Kasarannya seperti ini. Daripada kesuwen bela garam mikir tak garam laku langsung tak kirim deh. Itu bisa jadi, Bro. Nah, tapi kita membahasnya kan enggak sampai. Tapi kan guru kan nggak punya istilahnya pemikiran nggak sampai di situ. Oh, ini murid saya sedang mengerjakan, dah nggak sampai istilahnya dedes lah. Ya karena kembali itu tadi Mas, ini kondisi darurat. Artinya memang pemberian tugas itu bukan tujuan utama, tetapi memang yang paling penting mereka tidak keluar rumah ya, artinya yang paling penting masyarakat dan punya kesibukan di murid. Tapi realnya ya itu aku liburan ya. Nah, kembali ke pribadi orang tua. Soalnya itu kan sudah wilayah ranah keluarga. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu yang baik, sebagai anak baik, mereka harus tahu kondisi yang seharusnya seperti apa. Tapi kadang anak mumpung liburan Bu, aku tanya awal. Itu contoh yang jelek itu. Artinya ini kan sudah lebih dari 2 minggu, kemudian masanya diperpanjang lagi. Nah, menurut jenengan ini nanti akan diperpanjang lagi atau cukup nanti tanggal berapa ya? Yang terbaru ini 20 ya? 13 ya, 13. Itu nanti kira-kira ada perpanjangan lagi atau stop di 13 April. Nah, itu kan sifatnya dinamis ya. Dan menunggu instruksi dari pemerintah juga. Tetap kita punya yang namanya pemimpin, ketua kita tetap mematuhi peraturannya seperti itu. Kita buat sebagai pelaksana dan sebagai pengontrol anak-anak itu saja. Selebihnya kita mau tanya terkait nggak usah terlalu serius. Mas Tony orangnya terlalu serius ya. Cocok jadi profesor.
Ini masih S1 Mas Tony. Nanti habis nanti kepala. Besok lanjut S3. Kepalanya rambutnya. Gini bro, tadi kan dibahas terkait penilaian ujian nasional, pengganti nilai ujian nasional. Kalau kita sekupnya bahas SD lah, bahas SD. Kalau bahas SD itu dari kalau penuturan dari Pak Tony terkait apa namanya surat edaran 456 ya, 456 diambil akumulatif. Ya, kalau Ya, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini saya tidak mengesampingkan kredibilitas seorang guru. Nah, apakah seorang guru benar mempunyai sifat objektif untuk menilai suatu siswa? Ada nih dulu saya waktu sekolah SD. Oh iki kakak dolan tak bakal tak unggah. Iki ora menulis aku ora bakal tak unggah. Apakah seperti itu penilaian sekarang itu? Apa masih ada guru seperti model itu? Saya harap sih tidak ada lah. Karena kalau ujian nasional kan nilainya pasti dari pusat tuh. Ya kan? enggak. Iyalah, wong dia ngerjakan soal dari pusat kok. Untuk masalah penilaian maksudnya. Kalau Iya. sekarang kan enggak ada. Enggak, kita bicara ujian nasional kalaupun ada. Iya. Itu kan nilainya dari pusat loh. Jadi enggak semena-mena guru ngasih penilaian ke murid. Kalau sekarang ujian nasional dihapuskan, otomatis guru punya wewenang untuk menilai seseorang ini naik, misalnya ini lulus atau enggak. Nah, apakah di situ guru itu mempunyai sifat objektif enggak? Atau ada faktor suka dan tidak suka? Itu yang jadi masalah. Aku gak seneng deh wong tuaku tak tahu gak. Tapi kita tak ono ya guru kaya ono saiki ya. Mosok Guru itu ada sumpahnya enggak, Bro? Kayak dokter-dokter itu. Ada apanya? Sumpah. Sumpah apa ya? Kalau dokter kan ada sumpah dokter, kalau apoteker kan ada sumpah apoteker. Guru itu sumpah gak? Misalnya aku sumpah kamu menilai seseorang objektif gini bla 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 gitu. Nah, untuk masalah itu kan kembali ke apa namanya ada profesionalisme guru. Itu Di kliknya situ profesionalisme guru kan tidak menyalahgunakan yang namanya emosi atau egois. Harusnya ya. Jadi seperti itu kan filmnya karena profesional kan namanya kompetensi guru. Harusnya kita namanya profesionalisme seperti itu seperti apa. Nah, di situ nah ini lebih mendalam lagi nih, nggak pada konteksnya tadi ujian bagaimana, nah nggak pas sedikit kita Lebih meluas. Diskusinya lebih meluas. apa untuk sharing aja. Nah, ketika sudah menyangkut yang namanya profesionalisme guru, pasti yang namanya guru ketika menilai itu sesuai dengan yang namanya aturan yang ada. Nah, untuk yang namanya masalah membahas penilaian itu kan sudah ada aturan. Misal nih ada yang namanya tes anak atau tes tengah semester, si anak nilainya di bawah KKM. Nah, setelah mendapatkan hasil nilai si anak yang di bawah KKM, maka harus ada yang namanya evaluasi lagi bagaimana si anak bisa mendapatkan nilai sesuai dengan hasil KKM. Nah, nanti anak tersebut juga akan dikasih tugas lain supaya nilainya bisa memenuhi KKM yang kan nggak mungkin setelah anak tidak sesuai dengan KKM jadi nggak mungkin, karena kita kan harusnya sesuai dengan KKM. Kita tugas apa yang bisa menunjang si anak bisa nilainya sesuai dengan KKM yang seperti itu. Nah, untuk masalah egositas atau yang namanya emosi dulu tetap nggak mungkin bawa ke ranah itu. Harusnya ya. Kalau misal ada pun ya tetapi apa itu ya yang namanya rasa kayak apa itu emosional pasti ada, tetapi kan yang sesuai dengan apa itu figur guru, idealisme guru kan seyogianya harus seperti itu. Tetap kita menjunjung tinggi profesionalisme guru, tata cara menilai bagaimana, kan ada yang namanya banyak cara kita untuk mengisi anak, ada yang namanya saya dibatas atau berupa apa dan sebagainya. Artinya memang profesionalisme guru harus harus dijunjung tinggi, mengurangi ego atau ketidaksenangan terhadap murid ya, artinya di situ. Iya, betul sekali. Nah, terus kembali ke apa itu membahas ujian. Ketika ujian untuk saat ini kita dihadapkan oleh wabah virus corona, ketika kita nggak bisa langsung bertatap muka ketika tes atau ujian itu kan ada sikap yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya kita
dan di sisi lain nilainya itu tidak apa itu serta merta dari namanya tugas online atau dari modal, tetapi bisa diambil ketika kelas 5 apa itu sudah kelas 6 sudah apa itu waktunya untuk ujian dan lulus kalau waktu seperti normalnya. Tapi kalau menghadapi situasi kayak gini kan nggak mungkin kita ada ujian, maka kondisi saat ini penyikapannya penilaiannya ujiannya itu diganti dengan cara yang namanya modul online bisa, terus ketika modul online tidak apa itu namanya tidak keseluruhan bisa kita dapatkan nilai anak, bisa juga kita ambil nilai kumulatif atau nilai keseluruhan. Jadi kelas 4, 5, 6 kita ambil lihat raportnya seperti apa. Untuk masalah apa itu keobjektivitasan guru menilai si anak apa itu urusan yang lain, tapi yang namanya guru tetap mungkin namanya proses evaluasi si anak seperti apa, evaluasi nanti di akhir nanti ada pertimbangan bagaimana si anak itu bisa namanya memenuhi standar KKM budaya, anak bisa lolos atau naik kelas tidak, itu ada standar khusus anak. Ketika anak itu memenuhi pasti guru akan berusaha itu untuk itu membantu supaya anak bisa apa itu bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Mas Tony sudah berapa lama menjadi pengajar? Kalau di total itu sudah hampir 5 tahun. Tapi untuk di Mapel ini baru hampir 2 tahun. Sebenarnya aku ada unek-unek sedikit. Semoga saja harapan kita bersama ya, Tony dan Pak Dirjen dan masyarakat luas, harapan kita wabah virus COVID-19 ini cepat berlalu. Betul. Semua mengharapkan seperti itu. Tapi kalau kita kan cuma merencanakan bukan yang merencanakan. Tapi kalau seandainya COVID-19 masih berkelanjutan sampai akhir tahun, istilahnya seperti itu, jeleknya seperti itu, dan si yang kita kembali si murid itu yang tidak punya online dan tidak punya HP untuk fasilitas online tersebut, itu apa yang dilakukan oleh guru? Apakah mendatangi rumah atau gimana? Soalnya itu kan juga masih dalam angan-angan. Untuk mengantisipasi itu kan juga sih apa itu sampai kapan waktu itu. Iya benar. Harapannya kita cepat Selesai ya. Tapi ketika apa itu yang sesuatu yang diharapkan Mas Heru tadi, tugas apa yang sebaiknya dikasihkan dulu pemerintah dalam sirkuit itu fasilitasnya Kita punya fasilitas sama sekali gitu. Nah, hal itu pun juga masih jadi PR pertimbangan besar dulu ketika melihat kondisi sulit. Mungkin si ayah ibu tidak punya fasilitas itu ntar seperti apa tugas yang sesuai, gak efektifnya seperti apa, nah itu jadi PR besar. Sementara ini yang terpenting saat ini semoga cepat wabah ini cepat mereda, dan yang terpenting anak-anak tetap di rumah, stay di rumah, yang penting keluarga selamat seperti itu. Tapi selama ini tidak ada ya Pak. Tak pikir kalau untuk kasus yang disampaikan Mas Heru itu untuk di era sekarang kok kelihatannya Masih tabu ya. Artinya gini, artinya di era sekarang itu anak-anak Jarang sekali. artinya Nyari jadul. betul artinya pasti Tapi mereka bisa jadi loh. ya untuk di wilayah-wilayah pedesaan mungkin Bisa bisa jadi. jadi seperti itu. Tapi di wilayah kita belum ada ya Pak. Kalau perkotaan tak pikir Ya, mesti terkait muridnya Pak Tony sendiri tidak Ya, ada ya. alhamdulillah sih Semua untuk di era milenial ini pasti saya lihat sudah punya Iya. entah walaupun anak tidak punya pasti tetap Orang tuanya. punya orang tuanya seperti itu. ya Memang memang misal sampai apa itu nggak membuat tugas itu orang tuanya perlu dijadikan namanya suatu evaluasi kok sampai orang tuanya tidak melihat perkembangan di grup WA atau apa. Tapi kadang kan orang tua juga acuh juga. Nah itu kembali Ini ke loh. pribadi Nah. seorang ayah pada anaknya. Kalau orang tuanya sayang sama anaknya pasti dia setidak-tidaknya pasti meluangkan waktu demi si anak supaya anaknya bisa mengikuti perkembangan sekolah. Karena ya mungkin Tapi kan anak juga dituntut aktif juga. Ya ada tugas Bisa. juga dari guru. Ya hari ini ada apa dari sekolahan kan harus gitu juga ya. nah tetap hal ini tetap kita apa itu membutuhkan peran orang tua, karena mau nggak mau orang tua pasti diperlukan di saat seperti ini. Nggak mungkin
anak terlepas dia nggak mungkin, karena ini tuntut perlu pendampingan penuh orang tua. Apalagi ini kan lingkungan namanya pendidikan kan adanya tidak hanya di sekolah tapi juga di keluarga. Itu malah yang lebih berpengaruh di keluarga. Soalnya kalau di keluarga ada kasus macam-macam, kita akan mempengaruhi psikologis anak. Makanya sebaiknya tumbuhkanlah kondisi iklim di keluarga itu iklim yang baik. Awal dari situ insya Allah pendidikan akan baik. Mungkin kalau kita ambil salah satu manfaat atau salah satu keuntungan dari sistem diambilnya kebijakan belajar di rumah ini adalah hubungan antara orang tua dan si anak menjadi lebih akrab, dan orang tua menjadi lebih tahu anak itu belajar itu seperti apa. Karena kalau di sekolah biasanya orang tua pasrah ambil gurunya, tapi dengan kondisi seperti ini mereka jadi tahu ternyata tugasnya anak-anakku ki ya rada abot seperti itu. Artinya sisi positifnya di situ. Mas Tony sudah berapa tahun tadi jadi guru? Kalau yang guru tetap di sini tugas guru ada 2 tahun. 2 tahun. Dengan secara kalau bahasa ya, artinya dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi ini kan dengan menjawab secara sistematis, artinya dengan kira-kira kapan mau jadi kepala sekolah? saya mau jadi kelas 1, punya jadi kepala aja. Asik. Oke. Belum berkeluarga berarti lah ya? Ya pastinya belum. Ada kira-kira kalau misalkan ya ada wali murid yang tanda kutip ngasih perhatian khusus itu gimana? Oh itu masalah Itu off the record ya. Iya. Tapi sekali lagi dengan saya senang dengan jawaban Mas Tony dalam diskusi ini, artinya dengan membuktikan bahwa sebagai seorang pengajar selain taat pada setiap anjuran-anjuran dari pemerintah, dengan juga menjunjung tinggi profesionalisme. Harapan saya secara pribadi dengan nanti bukan hanya bisa menjadi seorang guru, tetapi karir Anda akan semakin meningkat ini. Dan seperti yang tadi disampaikan, selain mudah-mudahan bisa menjadi kepala sekolah juga sekaligus kepala keluarga. Harapannya kan seperti itu. Ini untuk closing statement aja, artinya sebelum saya simpulkan diskusi kita pada malam hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi seperti ini dari Mas Tony. Untuk pesan kepada teman-teman ataupun kepada siswa yang menonton ini, tetap jaga kesehatan, disiplin waktu, dan cintai keluarga. Jangan keluyuran. Asik. Mas Heru, Pesannya juga sama sih seperti itu ya, normatif ya. normatif. Kita dari wali murid juga dihadapkan seperti itu, mau nggak mau ya ada tugas kerjakan, tiduran, tapi kebanyakan ada terus gitu. Kalau nggak ada main game online. Tapi harapannya dari kita kalau masih musibah akan cepat berlalu dan anak-anak cepat kembali ke sekolah, berinteraksi dengan temannya, bersosialisasi dengan temannya. Soalnya kan dalam berinteraksi bersosialisasi langsung tatap muka dengan teman kan bisa menunjukkan pola pikir dan bisa istilahnya public speaking yang bagus lah untuk masa depan anak-anak. Dan harapannya ya wabah ini cepat berlalu. Baiklah teman-teman dan para sahabat pemirsa yang menonton acara pada malam hari ini atau siang atau sore, dengan nontonnya terserah, tetapi yang jelas diskusi kita ini pada satu kesimpulan bahwa ini adalah kondisi darurat. Artinya ketika pengambilan kebijakan dalam kondisi darurat tentu tidak bisa kita samakan dengan dalam kondisi normal. Masih banyak
hal-hal yang terus dievaluasi, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Dan seperti tadi Mas Tony bilang bahwa ini fleksibel, artinya setiap saat akan ada perubahan-perubahan dengan melihat kondisi terbaru yang ada. Sekali lagi, apapun yang kita rasakan saat ini, kita berharap keadaan bisa menjadi lebih normal kembali. Virus yang saat ini mengganggu hampir semua sendi-sendi bidang yang ada di hidup kita bisa segera cepat teratasi dan semua menjadi normal kembali, keadaan menjadi lebih baik, semua bisa beraktivitas kembali. Kita tidak butuh solusi, yang jelas kita ungkapkan saja apa yang kita rasakan. Dan terima kasih buat Mas Tony yang sudah memberikan banyak pencerahan, terutama bidang pendidikan, kemudian kepada Mas Heru yang sedikit banyak memberikan saran-saran atau kritik yang membangun terhadap dunia pendidikan. Sekali lagi, mudah-mudahan semua keadaan menjadi lebih baik. Kita berharap virus ini segera bisa teratasi dan kita bisa berlebaran, karena berlebaran itu sesuatu yang kita nanti-nantikan. Terima kasih. Sekali lagi, kita tidak butuh solusi karena kita hanya pengen nyocok ya. Terima kasih. Ketemu lagi di Nyocot dan Nyacat edisi berikutnya. Dadah.